Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, selanjutnya kita akan membahas kisah singkat tentang Nabi Ilyas. Kalau sebelumnya Nabi Ilyas alaihissalam, ini adalah Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwah yang telah dimulai oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi Nabi Ilyas ini kemungkinan belum tuntas, belum kelar berdakwah mengajak umatnya yang menyembah berhala tadi, kaum Baal tersebut. Dan kini dilanjutkan dengan kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Ia merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menyembah berhala, serta untuk membimbing mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilyas alaihissalam merupakan anak seorang nabi dan dikenal dengan keteguhan iman dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ketaatan, ketakwaan dan keteguhan imannya para nabi tidak bisa diragukan. Beda dengan manusia zaman sekarang, beda dengan sangat beda dengan saya yang ngomong. Menjadi pengganti Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam dalam menyampaikan wahyu dan menuntun umat kepada kebenaran. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang yang sangat taat kepada Allah dan mendapat kemuliaan serta kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi dan rasul, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul diberikan kemuliaan yang luar biasa, diberikan keteguhan iman yang luar biasa, dijadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang luar biasa. Akan tetapi mereka semuanya tidak jauh dari pemberian Allah yang namanya kesabaran, karena kaum mereka semua di antara para nabi dan rasul, kaumnya adalah kaum yang membangkang terhadap dakwahnya para nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam, seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Ilyas juga dianugerahi Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah. Salah satunya mukjizat terkenal Nabi Ilyas alaihissalam adalah satu, penyembuhan penyakit. Dalam salah satu kisah, Nabi Ilyas alaihissalam dapat menyembuhkan seseorang yang sakit parah. Bahkan ia juga membantu menyembuhkan penyakit dengan menggunakan air yang ia doakan. Jadi kalau ada di zaman sekarang menganggap musyrik dengan orang meminta air didoakan oleh para alim ulama mungkin yang benar-benar ulama. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu musyrik, ya. Ternyata dari zaman Nabi Ilyas itu sudah ada. Jadi Nabi Ilyas itu mendoakan sebuah air, didoakan kemudian mungkin diminumkan kepada orang yang sakit atau sisanya dimandikan kepada orang yang sakit. Nah, di situ mendapatkan kesembuhan karena mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian menghidupkan orang mati. Seperti banyak nabi lainnya, Nabi Ilyas diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Ini adalah salah satu mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan dan kematian. Bukan berarti apa sih gunanya ngidupin orang mati, wong udah mati. Bukan begitu. Ini menunjukkan Allah itu menunjukkan kuasanya. Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang sudah mati menjadi hidup. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Allah itu menunjukkan langsung di hadapan banyak orang. Ini loh mati, saya hidupkan. Kamu lihat, ini loh tidak ada, ini jadi ada. Kamu perhatikan, tidak. Tapi melalui Nabi Ilyas alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Tidak perlu menunjukkan kepada orang banyak.
cukup ditunjukkan kepada nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala mukjizat itu agar mereka kaum yang di akhir zaman itu beriman atau tidak terhadap nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mungkin yang ketiga, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas, yaitu Nabi Ilyas juga memiliki kemampuan untuk membuat makanan yang sedikit menjadi banyak. Dalam beberapa riwayat, ia memberikan makanan yang cukup untuk banyak orang meskipun persediaannya sangat sedikit. Nah, ilmu ini kalau sampai sekarang ada orang hajatan, orang nikahan dengan modal sedikit, jadi makanan tidak pernah habis, enak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ilyas ini begitu luar biasa. Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam selanjutnya. Nabi Ilyas menghadapi tantangan yang cukup berat, sebab kaumnya tidak segera menerima ajakannya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Namun Ilyas alaihissalam tetap berjuang dengan sabar dan tekun. Lagi-lagi sabar, lagi-lagi sabar. Tidak ada nabi yang tidak sabar. Kalau ada manusia zaman sekarang yang sabar, insya Allah dia akan seperti nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya berat. Saudaraku seiman seagama, mengingatkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran yang benar. Itulah dakwah Ilyas alaihissalam terhadap umatnya agar mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditentang, walaupun ingin dianiaya, walaupun dengan keras mereka menentangnya, nabi dan rasul-rasulnya Allah tetap sabar dan tekun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau semua mendapatkan hasil yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat tentang kehidupan dan perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.